Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur si tandigang kalor sisi raja kuasa pun Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Yang kan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pengajian kita, itu pengajian fikih. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang syarat-syarat salat, yaitu harus suci dari hadas, harus suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat salat, harus menutup aurat, harus masuk waktu, kemudian harus menghadap kiblat. Kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Untuk subuh ini, hari ini bapak-bapak dan sekalian, insyaallah kita akan membahas bab arkanis shalah, bab tentang rukun-rukun salat. Jadi sering disampaikan bahwa dalam ibadah itu syarat dan rukun itu adalah sesuatu yang sangat penting bapak-bapak sekalian. Jika dia makan jasara anda sempajange, dia makan jasara anda ibadah, maka dipastikan tidak sah. Begitupun dengan rukun. Kemudian makan ja atau engkau salah di rukun nasi dia ibadah tidak terpenuhi, maka dipastikan ibadah itu tidak sah bapak-bapak sekalian. Warqanus salati 18 ruknan. Iro rukun sempajange sepanita ada 18 rukun. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya. Jadi sekalian dalam mazhab Syafi'i itu niat itu dimasukkan dalam rukun. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya niat adalah rukun. Kalau ulama lain seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya niat adalah syarat bapak-bapak misalnya. Summa an-niyatul qasdu fala budda min qasdi umur. Jadi niat adalah rukun sekalian. Nah, ke depan ditata kalau kita berniat itu berniat dalam salat itu harus meliputi beberapa syarat. Jadi niat ya panasa sah minimal ada 3 bapak-bapak insan harus terpenuhi kemaniaki kemasempajang.
Yang pertama, kasdu fi'lis salati. Syarat yang pertama kumaniak itu harus betul-betul sengaja ingin salat. Jadi kumakadaki usolli, saya ingin salat, itulah yang dimaksud dengan kasdul fi'li. Itu harus itu, Pak. Nah, seperti tadi, saya ingin salat, ada kesungguhan, kesengajaan ingin salat. Yang kedua, syarat yang kedua, ta'ayyunus salatil ma'ti biha min kauniha zuhran aw asran aw jum'atan. Syarat yang kedua kumaniak kina sembani tadi itu harus ditentukan. Maka di sempajang agami ijamah. Dia di makan bami uniakan mas sempajang Allahu Akbar, tidak bisa. Harus ditentukan seperti tata. Apakah sempajang loro gitu, sempajang asar gitu, maghribi gitu, isya gitu, atau sempajang jumat gitu. Harus ditentukan itu. Yang ketiga, an yanwiyal faridatu 'alal ashah indal aksarin. Harus menyebutkan salat fardu kalau itu salat fardu. Kalau salat sunnah ya salat sunnah. Jadi dia di makabami mereka mas sempaja loro. Harus tapi mereka mas sempaja perlu. Ya, usolli farda zuhri. Jadi kau makadani usolli farda zuhri, saya ingin salat duhur, itu sudah cukup itu. Minimal 3 itu selain itu. Nah, kecuali kalau kita menjadi makmum ya ditambah menjadi makmuman. Itu yang paling penting dalam itu seperti tadi itu. Adapun yang lainnya itu sunnah ji, artinya kalau dikasih lebih bagus, ditambah lebih bagus. Kalau tidak ditambah pun tidak menjadi masalah. Seperti misalnya keadaan. Ya, kata biasa natap keadaan, kata dia natap dia, tidak menjadi masalah. Tapi kalau disebutkan lebih bagus lagi, Pak. Karena keadaan ini kan menentukan. Maka dia kumas sempajang ila lawattunna berarti adaan. Ya kuiro sempajang isali wawattu man ijama, nah laki misalnya tinro. Tapi ruaman itu moto berarti keadaan man sempajang sebut atau kota jami hanya tentang keadaan. Itu yang membedakan. Tapi ulama mengatakan itu perlu, artinya mutapugir atau dega. Ya, tidak harus juga. Termasuk wala yastaritu ta'arudu li'adadi raka'ati wala istiqbali ala sahih. Ini termasuk juga tidak menjadi syarat dalam niat itu menyebutkan 4 rakaat. Misalnya kalau salat duhur, usolli pada zuhur 4 rakaat. Itu harus tetapui lebih makanjai, dia tetapui tidak menjadi masalah juga. Samping maka di pandai tata kong kata mania maka dah usolli pada zuhura 5 rakaatin. Uniakai masam pajaloro 5 rakang, itu tidak masalah kata para ulama. Karena dia tadi sudah menyebutkan salat duhur, berarti kalau salat duhur kan pasti 4 rakaat. Jadi disebut itu rakaatnya atau tidak menjadi masalah. Tapi kalau disebut lebih bagus. Begitu pun dengan mustaqbilal qiblah. Tetap pugi atau dega tidak menjadi masalah juga. Ya kalau tetap pugi lebih bagus. Tapi kalau dia tetap pugi tidak menjadi masalah juga. Jadi itu tadi yang paling penting itu, Pak. Usolli, ada kesengajaan, kesungguhan ingin salat. Yang kedua menentukan salat apa yang mau dikerjakan. Yang ketiga disebutkan bahwa salat fardu, saya mau salat fardu. Itu yang paling, kalau kita makmuman ya harus disebutkan juga makmuman. Adapun yang lainnya itu tidak menjadi harus, tapi kalau disebutkan lebih bagus. Wa'lam anna niyata fi jam'il ibadati mu'tabiratun bil qalbi fala yakfun nutqal lisani ala ghaflatil qalbi. Jadi sepakat sebenarnya para ulama itu bahwasanya niat itu di hati, Pak. Biar Imam Syafi'i juga ya. Jadi semuanya ulama itu sepakat mengatakan niat itu harus di hati, tempatnya niat itu di hati. Cuma Imam Syafi'i membolehkan melepaskan niat itu untuk memudahkan hati itu berniat. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan itu niat itu di hati. Cuma dia mengatakan boleh melepaskan niat itu supaya memudahkan hati kita itu berniat. Tapi yang dihitung itu adalah hati. Yang dihitung adalah hati. Jadi misalnya si saleh ya tita si bawati mutah, yang dihitung itu adalah hati. Maka dia tita melo kama sempaja loro, tapi tapui mas sempaja ngasra. Ya, yang dihitung adalah hati. Bukan lisan Bapak Ustaz. Jadi para semua ulama sepakat itu bahwa tempat niat itu adalah hati. Cuma boleh dilepaskan dalam mazhab Syafi'i, tujuannya hanya untuk memudahkan hati itu berniat Bapak-bapak sekalian.
Wa'lam anna syartan niyatil al-jasmu, termasuk juga syaratnya niat itu harus ada kesungguhan dalam berniat. Dia nak ditahu dia nak macule-cule miman niat atau dia nak serius man niat. Misalnya kalau pandai kata ya, falau nawa fi asna'i salati al-khuruj minha batalat. Ya kon kata mas sempajang mania mas sempajang apa maka dia lalang atinas. Mereka apa pisau matu sempajaku dia melupa terui langsung batal saat itu juga. Nah dia dianggap bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dalam berniat sampai selesai salat. Jadi nak dikimakan kades. Pak pisau bawan ke mas sempajangnya. Pak teru ge termasuk begitu. Ya, kada ditata lau taraddada fi yakhruja aw yastamira batalat. Kata mas sempajang kalau pak teru ge sempajak kue. Pak pisau bawan ni ke pak teru ge pak pisau bawan ni ke langsung batal saat itu juga. Berarti anda tidak memiliki kesungguhan dalam berniat salat. Tidak bisa seperti itu nasab panditata. Bahkan nasab panditata fa in qala in itita li fulan aw daqqal babi kharajtu minha batalat fil hali ala rajih. Engkau mas sempaja maka dek kong kayanu maka to pintu matu matanganga mas sempaja dan kayanu maka to pintu. Ayo batalkan ini sempajaku. Ayo batal saat itu juga langsung batal. Karena dianggap bahwa kita tidak serius dalam berniat bapak-bapak misalnya. Jadi harus serius. Itu masalahnya. Selanjutnya wa'lam anna yastaritu an taqarana niyatu takbirat al-ihram yakni dzikran. Syaratnya juga khususnya dalam mazhab Syafi'i ini maka niat itu harus bersamaan berbarengan dengan takbiratul ihram. Merajir gitu. Kiyasan seperti tata. Jadi ada beberapa pendapat. Ya, pertama mengatakan annahu yajibu sikruha fi min awwalit takbir ila firagiha. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sekalian, onrana temania mapamula takbir ki, latu selesai takbir itu. Allahu akbar. Oh, kau tujuan namanya tahu. Niat dalam hati. Kalau lepasnya tidak menjadi masalah sebelumnya. Tapi kalau niat di hatinya itu pas kita Allahu akbar itu di situ. Minimal 3 tadi itu, ditambah 4 tadi kalau kita jadi makmuman. Saya berniat salat fardu zuhur makmuman, minimal itu. Kita ngerti tak kemana kita. Jadi Mas Syekh mengatakan harus muqaranatu ala takbiratul ihram. Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Apa mulai takbir itu selesai kurun rana mania atau pamulan lagi Allah kau kira mania. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mai nak pada teman Syafi'i onrana temania waktu nak takbir karena dia menganggap bahwa niat itu adalah rukun. Karena niat itu rukun itu bapak-bapak sekalian adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Itu bedana. Ya kau syarat sesuatu yang harus dilakukan di luar ibadah. Nah, kalau takbir ini berarti ilalan ibadah. Berarti kita sudah mulai ibadah itu. Makanya usahakan bersamaan kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ayam ko pendapat Imam Ahmad, siapa Imam Abu Hanifah minui pakai. Ya ko Imam Ahmad mengatakan dan Imam Syafi'i jadi Imam Ahmad mazhab An-Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah. Jadi 3 mazhab ini semuanya mengatakan annahu yasihhu an tataqaddama an-niyah at-takbiratul ihram bi zamanin yasirin. Jadi kalau Imam Ahmad, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki semuanya mengatakan boleh berniat sebelum takbir. Jadi mania memang ini apa kita takbir. Tapi jatuh sedemikian telah dan asal ya. Jadi itu ya. Jadi terserah kita. Ya kudu itu lenangiro. Mau lenangiro lelenar ya nur. Pendapat mazhab Syafi'i ya, tidak apa-apa. Mania memang sebelumnya kita mengikuti pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ya tidak ada yang salah, Pak. Jadi itulah indahnya perbedaan, Pak. Itulah makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan ikhtilaful ulama rahmatun wasi'atun. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitab perbedaan ulama itu adalah rahmat yang sangat luas, harus disyukuri itu.
Nah kada Umar bin Abdul Aziz ai dia pujilat daya beneng cik demi pendapat. Apa beneng cik demi pendapat ai masih samanan ni je. Liwan ni sesata. Jadi sebenarnya itu harus, jadi ketika ada perbedaan itu harus saling menghargai. Jadi di mana kita sedih ini itulah. Karena ini semua pendapat ulama dan semuanya punya dalil bapak-bapak Islam. Ya, itu penting itu belajar adab dalam berikhtilaf. Jadi aja nak cedek-cedek dari situ si paham salah si bidah si wah. Ajakmu jolo Pak. Jangan sampai kemudian meruntuh dalilnya. Ini biasa masalah. Cidim pendapat nak kata ni dia tidak paham pendapat ulama yang lain, langsung membid'ahkan, menyalahkan. Baik mana mau kau nak pakai periti tahu Ini akhirnya menjadi masalah. Padahal sebenarnya Nasib bin Qudamah itu bahkan kan ada hadis itu. Ikhtilaful ummati rahmah. Tapi hadisnya itu lemah bapak-bapak sekalian. Bahkan ada mengatakan hadisnya tidak ada asalnya, tapi sebenarnya kata Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis itu juga. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan bahwa hadis ini ada asalnya. Memang cuma hadis ini lemah hukumnya bapak-bapak sekalian, tapi maknanya benar rasa panditata. Perbedaan itu rahmat Pak. Istaktalafal ulama fala yankiru ba'dahu ba'd. Itu kan kaidah usul itu. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, jangan ada yang saling menyalahkan kata para ulama. Aja muslim pasalah. Ya kau berbeda pendapat ulama na pandita mana muiro, pandita lopo mana mau ka mana dasarna. Fala yankiru ba'dahu ba'd. Aja kau agama pengiwang, aja kau si salah si pasalah. Itu kaidah itu Pak. Maka tanini si di aja maka dai saleh ur pendapat tahu Tapi kau sapaka ni pandita Sapaka ni panditata dalam suatu masalah, jangan membuka masalah baru. Mana masalah itu? Jadi itu yang harus dipahami dalam supaya kita itu indah dalam beragama. Islam itu indah. Islam ini tidak menjadi indah karena kita saling menyalahkan, saling membid'ahkan hanya gara-gara persoalan khilafiyah bahwa sekalian. Yang sebenarnya sudah lama persoalan itu sudah selesai. Jadi semua masalah yang dipermasalahkan saudara kita sekarang ini, masalah kunut, zikir berjamaah, itu sudah selesai sebenarnya Pak. Metanis ulama sudah sepakat mempatok bahwa ini persoalan khilafiyah, harus saling menghargai. Muncul kelompok seolah-olah tidak ada perbedaan di situ dan memaksa orang-orang untuk menerima pendapatnya yang lain salah. Akhirnya seolah-olah inilah yang membuat kita pecah semuanya, tidak saling menghargai bapak-bapak sekalian untuk melebih kemungkinan. Jadi sebenarnya perbedaan itu indah. Rahmatun wasiyatun kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mu'un. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan yang sama, bahwa ikhtilaf itu amrun daruri. Perbedaan itu sesuatu yang harus terjadi, tidak mungkin tidak. Aja nana seperti Yusuf Qardawi, aja nana seperti anak kembar saja itu beda karakter. Jadi memang perbedaan itu fitrah. Perbedaan itu fitrah. Jadi cara kita menghadapi perbedaan itu yang harus bisa saling menghargai. Sepanjang itu pendapat ulama dan sebagainya misalnya dan ya. Jadi itu, jadi Imam Syafi'i mengatakan harus bersamaan dengan takbir karena dia menganggap rukuk. Imam Abu Hanifah dan Imam mengatakan dan mereka memang takbir karena dia adalah syarat. Ini tidak menjadi masalah. Jadi kalau dia tulai pakai samangi takbir ta misalnya si bawa niatnya jatuh niat ni jolo napa kita kabir. Mana lama namanya. Itulah indahnya perbedaan saya. Jadi itu. Jadi niat salah satu rukunnya khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi minimal 3 niat Pak. Niat kemasan panjang. Usolli fardah subha misalnya. Adapun menyebutkan 2 rakaat mustaqbilal qiblah adaan itu hanya tambahan. Kalau mau ditambah lebih bagus, tidak ditambah tidak menjadi masalah. Ya Allahu a'lam. Yang kedua, rukun yang kedua bapak-bapak sekalian adalah wal qiyamu ma'al qudrati. Harus berdiri. Ya kemasa saja perlu tahu harus berdiri. Tidak beda dengan salat sunnah. Salat sunnah boleh salat duduk. Amo tulle tojoe kami kimas sampai tudang dia tu nama digagah. Cuma beda bi pahalanya. Kalau salat fardu tidak bisa. Ya kau tulis tojo harus kita tojo. Tidak bisa ya. Jadi harus berdiri tegak nasepan ditata. Wa yastaritu fil qiyami al-intisabu. Jadi berdiri harus berdiri tegak.
walau inhana mutakhashshi'an wa kana qariban ila haddir ruku'i lam tasah salatahu. Ya kong kata masampayan na seperti tata tojoy masampayan na bukui pada ko rokoi ay tidak sah salat jin. Kecuali kalau dia sakit ya. Kecuali ko buku memang ni. Kecuali ko to buku memang misalnya. Yang kau tahu dia tahu na buku na mako cara na masampayan na pabuku ya le na pada ko melo rokok, itu tidak boleh Pak. Jadi berdiri itu harus intisab, harus berdiri tegak na sapan ditata. Ini di pada ko buku ki mako ko irulemoi. Yang ko buku memangnya atau mapadilak kaki itu beda lagi Pak Ustaz. Walau lam yaqdir 'ala al-qiyami illa bi mu'ayyin thumma la yata'assa bil qiyami lasimahu ay yasta'ina bima yuqimahu. Maka depan ditata ya ko denule makade kecuali yang kata bantui kemudian ko tojo ide to na mapad di nasa dingale na ko tojo ko masampajangi harus ada yang membantunya. Jadi pedami menganureta ga anak taga makade ko melo ka makade matu na pakade ka. Ya ko tojo ki kira-kira ko tojo ki masampaja de to na mapad di. Ye demi rule makade tapi ko tojo ki ko tojo ni de menyaman di seding. Makade bertata anu ko. Udang ni suruh tahu pakat de ko melo ko makade. Sai. Ia ko degaga tahu di musuro angkamu melo milai wajah aja iro tawer wajah bayar dia. Betul-betulnya. Tapi kalau tidak bisa berdiri bapak-bapak insalian ya, misalnya ko tojo ki ulemo je tojo ses tapi wae ko tojo ka masih salat dak aje. Dia khusus di mapat di mana nih seding aja nah asam pejatu dan ko makero. Ya. Inna Nabi Muhammad SAW nak Nabi tasalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Nak Nabi tasampaja tojo ko. Ya ko demule mas sampaja tojo ya sampaja tudan no. Fa illam yastati fa ala jambi ko demule mas sampaja tudangnya sampaja liu ni. Jadi begini Pak. Ya kau enggak tahu misalnya denule mas sampaja tojo mapat dia lena masih sana sa di kotojo nule mo je tojo tapi kotojo mapat dilada mapat di aje na make dan sebagainya berarti anda itu tidak bisa berdiri sampaja tudang. Peko cara ke mas sampaja tudang magi bante tudang mas sampaja tudang. Ya minggu makada kege makanja ustaz kege makanja ke mas sampaja tudang. Pertama nasa paritata yang paling bagus salat duduk, caranya salat duduk itu adalah duduk iftirash. Kaya duduk iftirash. Engkau tu mata duduk matahiyah pertama ki Pak Bu. Ya rasa duduk iftirash. Maka paling makanjala ada ko masa pejatu dangi. Duduk iftirash sana itu matahiyah pertama tahu itu dangi aje kiri ya itu. Karo. Ya ko dei nasa paritata rule duduk iftirash ko masa pejatu dangi. Duduk terobbu, duduk bersilah. Jadi sulit kasih ni mas sempaja. Kalau itu pun tidak bisa, bagaimanapun caranya. Tapi mas megi palempu ya jeta, melo kiga magi terserah. Yang penting mas sempaja tudang. Perulemu tudang. Yoko sujuki rokok nasi bas. Yoko tulis suju ke mas sempaja tudangi sujuki. Ya kode tulis suju aja tamala kanggulu tasujuki kanggulu ini kesalahan itu Pak. Engkau biasa tu mas sempajang tu malasa mas sempajang dia nulis suju koron ras suju roh male kanggulu na sujuki roh kanggulu itu salah. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Kan si di waktu Nabi Muhammad SAW lo minta sahabat na malasa pas latu koro na runti roh sahabat matangangi mas sempajang. Ya roh sahabat ya roh pas melo suju male aju na suju kiro aju purana masempajang ditagurlah oleh Rasulullah. Maka Nabi tanya ko demule suju maka sujudlah dengan isyarat aja si umala kanggul aja si umala aju suju kitu aju jadi ko de tulis suju kun suju ta isyarat bawan nah jadi ko ruku ki nono panono ce dia lewe ya ko suju ki nono yawa aja na suju kro ya ko de tulis suju ya ko tulis mo sujud ya sujud ko tulis sujud tapi ko dia tulis sujud jadi isyarat saja ya ko sebab itu dia ko ruku ki nono cede ya ko sujud ki panono cede le teman ko tapi aja nanti sujud aja tamala kanggulu aja tamala ga kena patah sujud kiro itu yang salah Pak. Itu tidak dibenarkan ya. Kemudian ya ko dia tulis masa pajatudang nasa Nabi Muhammad sallam fa'alal jambi sampaja liuko
Beko cara nak masa pajali itu Pak. Pertama caranya itu adalah kita itu miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi cara nak masa pajali itu Pak Bu. Berarti uluta irijang ajeta ilotang baru kita miring ke kanan menghadap kiblat. Maka kita miring masa pajali miring. Miring lo kanan tapi wajah kita menghadap kiblat. Berarti irijang ulu ilotang aja napa miring. Itu. Yo kirule seperti itu. Yo kirule mangkor carana. Ya kode ini rule miringin ay makaro berarti bawe uluta lo timorang ajeta iwatang ala ki kanggulu kita masam pajalengan ni masam pajalengan itu supaya dia menghadap kiblat itimorang uluna iwatang ajena sempajan itu jadi mati ro isyaratnya itu ruku dengan sujud itu isyarat kepala mani kemelo ki ruku panono cede uluta yo kemelo ki sujud panono Masa pajali tahu berarti dia hanya menggunakan isyarat kepala. Kalau dia tidak bisa menggunakan isyarat kepala ustaz, dia nulai pakai uluna, amo uluna dia tu nulai pakai doi. Kita menggunakan isyarat mata. Nah sebari tata. Agak bedana kok. Yoko ruku ki menggunakan isyarat mata itu tu ced dei mata. Itu tu ced dei mata. Aja tu tuledai. Yoko ruku ki ye mani mata ya culai. Yoko sujuki itu tulat dai. Yoko ruku kina sebari tata itu tu cek dai mata. Yoko sujuki itu tulat dai. Itu yang membedakan antara ruku dan sujud. Yoko dai nerulai restes. Amo isyarat mata dai tu nerulai maka depan tata atimuna. Macule hati si tawe. Jadi tidak ada alasan tidak salat Pak. Maka depan ditata sepanjang sabitul akli maka njamo piak kalemmu detopa nasi campur-campur maka wajib salat Pak bagaimanapun caranya ya kodena irule takbir Allahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanahu maka cukup di hati saja jadi meko boleh ni berarti dia ni ojek yang sempajan siliwaliwa ni kasih sempajan silona pura mas sempajaloro masam pajaloro si selona pura mandre de ngaseng de pura mandre berarti dia sudah gugur kewajiban salat itu sana. Ya kok makan jauh pahana makan jauh pakalana harus tetap harus salat Pak. Bagaimana caranya itu? Jadi itu yang masuk. Kalau tidak bisa berdiri salat duduk, kalau tidak bisa salat duduk maka salat berbaring. Cara itu saja dulu Pak ya. Dan dua rukun insyaallah karena sudah jamanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sisa waktu yang ada kita ada yang bertanya bapak-bapak sekalian. Ya. Ya perempuan yang sakit apakah harus menutup aurat? Ya tutup aurat semampu mungkin. Kalau bisa mampu menutup aurat ya tetap harus ditutup aurat. Kalau tidak bisa dengan sendirinya dibantu oleh orang lain untuk menutup auratnya. Tapi kalau pernah kita jelaskan maka dia memiliki masampahnya nah dari sisa gagap pakaian untuk tutup aurat kita. Ulama mengatakan solat dengan telanjang saja dan tidak perlu diulang. Jadi kalau malah sakit ya tetap harus ditutup aurat. Kalau ada yang bisa membantu kita menutup aurat ya bantu dia menutup auratnya itu. Kecuali di sisa tidak ada yang bisa membantunya, dia tu kasih nulis tutup auratnya, ya salat sesuai dengan kemampuan. Jadi idza amartukum bi amrin, jadi ketika diperintahkan sesuatu maka lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan kemampuanmu kata Rasulullah SAW. Ya Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mendengarkan tadi begitu pentingnya yang dikatakan salat. Apa iro ya kebetulan pernah saya dioperasi dan seakan-akan mencari pamana ngaleku nah masuk waktu salat nah dia ule sujud dia ule magai taribari maka mataru nama cari pamana ngaleku bagaimana cara saya begitu saya bersih itu untuk menghadapi salat motor apakah saya bertayamun atau bagaimana Pak mencari pemana ngaleku yang kedua menjadi tanda tanya
seakan-akan saya itu dari jalan jalan becak saya boleh kama becak sekali na pura kama becak nadapi waktu loro lepangak mas sempajang wala bawa mi mencari pemanang perasa aku sedang baju posku si bawa jalan aku sulara pendekku lo pakai bawa mani baju gamisku mater rumah jene mas sempajang. Apakah salah saya atau bagaimana? Iya, makor pak teriwala nih upo biasa ngero mater rumah mana male baju gamisku lo pakai mas sempajang. Sedangkan ngero wajuku si lolona kasih puro pakai ma becak maga maima si bawa jongkoroku lo pakai ma becak pas tua terumah sempajang. Ya itu saja dulu pertanyaan sebentar, kasih. Tapi Pak Haji mencari masuk di sini karena najis atau bagaimana? Najis, bernajis. Ya, jadi kita kemarin sudah membahas itu bahwa salah satu syarat salat itu harus bersih dari najis. Jadi kalau bisa dibersihkan dulu, atau ada keluarga yang bisa membersihkan, maka harus dibersihkan dulu. Kalau kita mampu membersihkannya, bersihkan. Ya kalau keluarga tak bisa membersihkannya, bantu untuk membersihkan. Ya mikro degaga. Maksudnya tidak ada yang bisa bantu. Dia itu kasih Allah pacingnya leku karena saya sakit. Ya salat sesuai dengan kemampuan. Ya tidak apa-apa. Sedangkan tadi boleh salat telanjang. Bahkan seperti tata ada tempat najis degaga diunrima sampai kecuali tempat najis. Salah di tempat najis itu juga tidak menjadi masalah. Yang penting salat itu jangan ditinggalkan. Jadi tetap harus salat. Kalau bisa dengan air dulu, betul lemak jenek berwudu, atau kata di tempat jenek maka usahakan dengan berwudu. Tapi kalau itu pun tidak bisa, maka silahkan bertayamum. Karena salah satu yang membolehkan bertayamum itu adalah sakit. Sakit tidak mampu menyentuh air, atau ketika menyentuh air bertambah sakit, atau tidak mampu ada air tapi kita tidak mampu menggunakan air, nah, silahkan bertayamum. Jadi ya tayamum begitu, jadi boleh buat. Tapi kalau ada yang bisa bersihkan, tapi harus itu dibersihkan dulu. Kalau ada keluarga misalnya merawat kita, suruh pacing jolok. Nah pakai mas sempajang. Kalau misalnya pernah jelaskan maka deko tatemi-temi melasik misalnya yang katemi-temi ki, kan bisa beli pampers itu. Pampers itu. Supaya jangan najisnya itu kemana-mana najisnya, supaya najisnya tidak kemana-mana. Ya Allah alam. Yang kedua, mak becak kah kemudian tamu waktu sempajangnya macaripa laleku, macaripa di sini najis, apakah najis juga? Jadi kamain pada saat maka dia macaripa tapi tanya caripanya bukan najis, tidak menjadi masalah. Ya kan itu Pak galungnya Pak, beluki magalu na penuh bungka pakai atas. Itu bisa dipakai sholat itu kan, itu bukan najis. Macaripa aja baju ustaz saya penuh bungka tidak apa-apa. Nah itu bukan najis itu. Yang tidak boleh itu kalau najis. Misalnya item ini sulara item ini baju jiwa, ya harus diganti bapak-bapak misalnya. Ya kau maka dia mencari beca mana turunin pusat mana. Parsa di kau mencari pala ada parasat kami mencari itu tidak menjadi masalah bapak. Silahkan salat saja ya, sampai jalur bawah nih. Karena kita mau mengajar abdalnya salat berjamaah misalnya, tidak kan? Ayo kau bernajis ki, ya harus diganti lah, tidak boleh tidak. Jangan mesti goreng, jangan dulu salat berjamaah karena kita bernajis. Di sini jolo kalau bisa, di sini jolo boleh, gua dikilis lo boleh, sele baca jui dan sebagainya. Kemudian kita salat. Karena kalau kita salat saat itu ada najis, berarti batal, harus diulang salat itu. Karena kita masih mampu Pak, mampu mau sele baca jui. Ada kemampuan untuk mengganti baju dan waktu tidak habis. Di topna capu tu maka silahkan kembali ke tempat ganti baju dan sebagainya kemudian salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan Pak Ustaz tadi tentang salat, ini yang saya mau pertanyakan di sini Pak Ustaz, itu misalnya kita perjalanan dalam pesawat, misalnya kita umrah atau haji. Yang pernah saya lakukan juga, kalau ruku itu Pak Ustaz kan ada mejanya itu, biasa kita ruku di meja itu. Yeah. Apakah dibenarkan juga? Apakah salat saya itu sah? Yeah. Biasa juga kita masih memakai sepatu atau sandal. Apakah juga salat itu sah? Memakai apa Pak?
pada saat kita salat di pesawat, biasa kita tidak buka sepatu atau sandal, Pak Ustaz. Iya. Iya. Apakah itu salat itu bisa Iya. sah? Mungkin begitulah Iya. pertanyaan saya, Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan dulu Pak ya, bahwa salat di atas kendaraan itu sebenarnya yang menganggap sah itu adalah Imam Ahmad itu. Kalau Imam Syafi'i itu dia tidak menganggap sah, karena salat fardu di atas kendaraan tidak berdiri, kemudian tidak menghadap kiblat lagi, ya, kemudian tidak mustaqirrah, tidak menyentuh bumi. Itu kalau syaratnya Imam Syafi'i ya. Jadi makanya itu kalau Imam Syafi'i itu Pak, salat kalau kita mau baru menggunakan mazhab Syafi'i itu, kalau sempajang ini koyasi pesawat harus diulang salat itu. Karena dia menganggap bahwa salat di atas pesawat itu hanya lil hurmatil waktu. Salat di atas kendaraan hanya untuk menghormati waktu saja, tapi harus diulang. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan dia bergagah, kalau dia salat di atas kendaraan, kalau dia mulai menghadap kiblat, dia mulai tojoe, tidak apa-apa salat dan tidak perlu diulang. Jadi sebenarnya yang kita pakai itu kalau biasa masa pajang yang ngasih pesawat apa dia ini ulangi sempajata, itu pendapatnya masa Imam Ahmad kita pakai itu sebenarnya itu. Ya maka daki Syafi'i dah kaitan lagi Syafi'i, ya karena harus diulang kalau Syafi'i itu. Bagaimana kalau kita sholat di atas kendaraan pesawat? Apakah sujud di Jangan sujud Pak. Irnang usang nero. Kalau tidak bisa sujud di tempat sujud, maka tidak boleh mengambil bantalan kayu baru kita sujud di situ. Ayan atau sujud konrangan rewe, tidak perlu. Cukup isyarat saja. Jadi itu kemudahan yang Allah berikan itu kepada kita. Maka Nabi tak masempajangi. Jadi kalau sempajang sunnah itu Pak, boleh di atas kendaraan. Ini Nabi tak masempajangi sunnah itu, ya si kendaraannya. Jadi mana ta menghadap kiblat kumelo takbir pertama. Setelah itu agi-agi ngolonna untana, okotoni ngolonna. Kadang dia menggunakan isyarat saja kalau masempajangi se untana. Isyarat kepala saja, dia sujud. Jadi aja pada itu le sujud misalnya. Karena memang tidak bisa sujud, tidak perlu dipakai dosa onrangan rere apa sujuki ro onrangan, tidak perlu itu. Jangan seperti itu. Itu tadi hadisnya itu ya. Rasulullah melarang itu. Kemudian salat menggunakan sepatu boleh, tidak menjadi masalah. Ya, kan ada hukumnya itu, hukum apa? Memakai sepatu kan, memakai kaos kaki boleh, tidak menjadi masalah juga misalnya. Ada bahkan ada dalam bab fikih itu hukum memakai kaos kaki. Ya, hukum memakai kaos kaki dalam salat. Jadi boleh, tidak menjadi masalah memakai sepatu, memakai kaos kaki. Baik laki-laki maupun perempuan, boleh-boleh saja, tidak ada yang masalah. Ya seperti itu, Allahu a'lam. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan masih. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar masalah salat Jumat. Ya. Pendapat umum kita dengar di masyarakat bahwa jamaah salat Jumat itu seharusnya katanya 40 orang. Yeah. Tapi saya pernah baca buku ada yang bisa sampai hanya 5 orang, 15 orang. Bagaimana ini Pak? Kemudian yang kedua, tempatnya apakah yang selama ini kan yang kita dengar hanya di masjid atau di apa? Apakah boleh di tempat lain, di rumah atau tempat lain? Kemudian Allah alam. Ya, salat 40 orang salat Jumat itu mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita konsisten itu ya tidak bisa kalau tidak jam 40. Tapi ulama lain tidak, termasuk Imam Abu Hanifah tidak, Imam Malik tidak. Bahkan ada ulama mengatakan, "Amu tallubi." Amu tallubi itu bisa juga. Jadi tidak perlu dipermasalahkan itu Pak. Kalau ada misalnya jamaah masjid yang tidak cukup 40, tidak apa-apa. Karena ada pendapat ulama juga yang mengatakan tidak harus 40. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu harus 40. Kalau bukan 40 tidak bisa. Tapi kalau ulama lain seperti Malikiyah, Hanabila, Hanafiyah tidak mengharuskan 40. Bahkan amu tallumi, amu 20 mi, bahkan 10 bisa juga. Allahu a'lam. Tempatnya ya di masjid. Usahakan di masjid besar. Tapi kalau misalnya kita terhalang untuk masjid besar dan kita sepakat untuk menentukan suatu tempat dijadikan masjid, ya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Misalnya Nabi Masjid, kemudian Kabulah, kita sepakat kampung itu kita jadikan ini masjid, tempat salat beribadah, tidak apa-apa. Jadikan ini. Allahu a'lam.
Adapun memakai pakaian pergi melayat harus warna hitam, saya wallahu a'lam. Saya juga tidak, itu hanya tradisi mungkin. Saya tidak, mungkin ada dalilnya tapi saya belum pernah membaca dalilnya. Oh, harus pakai baju hitam pergi melayat. Sedangkan pergi umrah saja pakai ihram, tidak mesti harus pakai warna putih. Apalagi melayat seperti. Jadi saya tidak pernah menemukan dalilnya. Kalau ada keharusan, wallahu a'lam lah. Kalau ada, tapi sampai sekarang saya tidak ada pernah menemukan dalil mengatakan harus pakai warna hitam. Wallahu a'lam. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberkati pertemuan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayatan siyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khaira umurina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa muraddan ghairu muhsin wa la fadikhin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiri da'wana ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.